Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, para kekasih Allah, pencinta rumah Allah, pencinta salat berjamaah, pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kata ulama, makanan akal itu ilmu, makanan hati itu cinta. Kalau Allah ada cinta dalam hati, hati itu belum makan tuh. Kalau tidak makan, hati itu sama ada dia sakit ataupun mati. Dalam Quran ada disebut hati orang itu mati, ada disebut hati orang itu sakit. Tadi ayat ini baca dalam Quran, fi qulubihim marad, hati mereka sakit. Fazadahumullahu marada, hari-hari bertambah penyakitnya. Jelas dalam Quran. Ayat berapa tadi? Ayat 10. Fi qulubihim marad, hatinya sakit. Fazadahumullahu marada, setiap hari bertambah penyakitnya. Kita kategori yang macam mana? Kita sepatutnya yang dicari qalbun salim namanya. Hati yang sehat sejahtera, hati yang bersih, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan, tidak ada buruk sangka, tidak ada, baik-baik saja. Kemudian diisi dengan cinta. Cinta itu makanan hati. Maka Rasulullah diajar Allah doa cinta. Ada doa khusus, doa cinta namanya, yang diajar Allah kepada nabinya. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Makanan hati cinta. Cinta apa? Cinta Allah. Kalau ada cinta Allah di hati, alhamdulillah. Cinta apa lagi? Cinta kitabullah, cinta Rasulullah, cinta rumah Allah, cinta ilmu, cinta para salihin dan lain sebagainya. Itulah makanan hati kita. Kalau dalam hati ada cinta, hatinya insya Allah sehat dan utuh dan kuat. Makanan akal ilmu. Satu hari ilmu tidak bertambah, tidak mikirkan ilmu, berarti akalnya tidak makan. Nanti dikasih ilmu, tidak mau. Karena akalnya sudah rusak. Ramai manusia yang akalnya rusak, bahkan cenderung perbuatannya merusak-rusak akalnya, mengotori hatinya. Makanan jasad, semua orang tahu, makan dan minum. Jadi paling kurang ada 3 perkara asas dalam hidup ini: qalbun hati, aklun akal. Aklun bahasa Arabnya akal. Aklun itu bahasa Arab, tidak ditukar dalam bahasa kitanya, tetap akal. Tapi tiba di qalbun bertukar. Sepatutnya jangan ditukar, karena hati dengan qalbun itu tidak sama. Maka orang tidak paham. Qalbun hati, kalau bisa tidak usah ditukar dengan hati. Jasad bahasa Arab, badan bahasa Arab, jisim bahasa Arab, body saja bahasa dipakai bahasa Inggris. Tapi kalau badan bahasa Arab, jasmani bahasa Arab, rohani bahasa Arab. Tiba di qalbun, ditukarnya dengan hati. Sepatutnya jangan ditukar, karena tidak sama qalbun dengan hati. Qalbun, kenapa dikatakan qalbun? Kenapa dikatakan aklun? Kenapa dikatakan qalbun? Qalbi atau qulub jamaknya. Qalbun itu satu ya. Dalam bahasa Arab ada tunggal, ada 2, ada jamak. Kalau dalam bahasa kita ada tunggal dan jamak saja. English juga ada singular, ada plural. Kalau bahasa kitanya sama dengan Inggris. Tapi dalam bahasa Arab di lain diberi 1, 2 jamak. Qulub jamak pada qalbun. Kenapa dikatakan qalbun? Subhanallah. Qalbun itu artinya yang mudah bertukar, yang mudah berubah, yang mudah beralih. Qalb yang cepat beralih. Kalau dia baca Quran tenang dia. Kalau dia pegang Samsung kacau pikirannya. Jadi jangan banyak pegang Samsung, banyakkan pegang Quran supaya hati tidak gundah, galau dan lain-lain sebagainya. Kemarin kita bincang sedikit tentang Fatihah ya.
Dalam Al-Fatihah, dalam Quran dimulai dengan Al-Fatihah. Fatihah itu artinya pembukaan, permulaan, muqaddimah. Fatihah juga dikatakan sebagai ummul kitab. Ummu itu induk. Dalam Quran ibu itu ada ummun, ada walidah. Walidah juga ibu, ummun juga ibu. Ummul kitab, induk kitab. Induk Al-Quran. Fatihah ini induk Al-Quran. Artinya kesimpulan Al-Quran. Itu maka wajib kita baca. Kalau kita tidak sempat membaca Quran, sepatutnya sempat ya. Sepatutnya sempat. Paling kurang kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah hari-hari dari kecil baca Fatihah, tapi basmalah saja tidak selesai. Nah, itu soalnya. Bismillahirrahmanirrahim saja tidak selesai. Kenapa? Karena tidak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Setiap rakaat wajib membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan nama Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Menurut ilmu tafsir, menurut ilmu terjemah, tidak sah diterjemahkan kalau pengasih penyayang saja. Nah, ini masalah terjemahan, ini masalah tafsir. Ini rumit lagi ya. Kalau terjemah dengan pengasih penyayang, dia tidak tepat. Nah, contohnya air, ada air di sini. Nah, air bahasanya maun, air itu sesuai. Nah, lampu misbah itu sesuai. Nah, mabna bangunan itu sesuai. Tapi kalau Rahman itu pengasih tidak sesuai. Rahim itu penyayang tidak sesuai. Ketepatannya sipi-sipi saja. Masjid mukhlisinnya masjid. Masjid apa? Masjid mukhlisin. Itu namanya. Rahman itu nama Allah, nama sifatnya. Rahim itu namanya, nama sifatnya. Kamu di mana sih? Saya di Masjid Mukhlisin. Orang faham. Kamu di mana? Saya di masjid orang-orang ikhlas. Orang tidak faham. Karena diterjemahkan. Jadi dengan diterjemahkannya dengan cara demikian, orang tidak faham. Itu masalah terjemahan. Nah, ini kita mulai belajar basmalah sedikit ya. Dengan nama Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kita mesti belajar Rahman Rahim itu apa. Rahman itu bukan pengasih, Rahim itu bukan penyayang. Karena pengasih itu tidak dapat cover, tidak dapat mewakili makna Rahman itu. Penyayang itu tidak dapat mewakili makna Rahim. Kalau baitun, rumah, bahasa Arabnya baitun, rumah, itu oke. Syari' jalan besar, itu oke. Lailun, malam, itu oke. Naharun, siang, oke. Sabah, pagi, itu oke. Tapi Rahman pengasih, Rahim penyayang, tidak bisa. Karena kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, kamus besar Indonesia, tidak ada di sana pengasih itu apa, penyayang itu apa. Tapi kalau kita buka tafsir, kita buka kamus bahasa Arab, ada di sana Rahman itu apa, Rahim itu apa. Nah. Jadi kita perlu belajar. Itu maka kita digalakkan, dianjurkan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap pekerjaan perbuatan yang baik. Jangan lupa basmalah. Karena kita menyandarkan perbuatan kita kepada Allah, karena kita berserah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Subhanallah. Kalau kita mengkaji Rahman Ar-Rahim, ini sebenarnya perlu papan, barangkali perlu laptop, perlu PowerPoint, perlu buku tulis, perlu pen, perlu pulpen. Rahman hurufnya 5 tuh. Ra, ha, mim, alif, nun. Rahim hurufnya 4. Ra, ha, ya, mim. 5 dengan 4. Dalam kaidah bahasa Arab, huruf yang jumlahnya banyak, maknanya lebih luas. Ini kita belajar ya sedikit-sedikit ya. Huruf yang perkataan, kata-kata yang hurufnya lebih, maknanya ekstra. Jadi Rahman tidak sama dengan Rahim. Rahman lebih luas. Kalau kita sebut pengasih penyayang, mana yang hebat pengasih atau penyayang? Tidak jelas di mana. Karena tidak ada ketentuannya. Tapi dalam bahasa Arab ada ketentuannya. Kalau jumlah kata itu lebih dari yang lain, contoh tadi yang 1, 5, yang 1, 4, maknanya tidak sama. Ada kaedahnya.
ada peraturannya. Apa sih mana Rahman? Rahman maknanya kasih sayang Allah yang meluas kepada semua makhluk, kepada semua manusia. Yang tak sembahyang dikasih juga nyawa, dikasih juga akal, dikasih juga rezeki, itu Rahman namanya. Jadi kita jangan tertipu. Yang tak muslim, kaya, hebat, mewah, jangan tertipu. Itulah kerja Rahman. Diurusnya semua makhluk. Kucing tidak ada sawahnya, tidak ada ladangnya, beranak juga, gemuk juga. Itu kerja Rahman. Makhluk-makhluk di darat, di laut, diurus Allah semuanya. Ini burung mulai berbunyi. Pagi-pagi sudah berbunyi. Ayam pagi-pagi sudah berbunyi. Itu kerja Ar-Rahman. Mengurus manusia dan bukan manusia. Mengurus jasad kita. Kalau Rahim, kata ulama, Rahim skopnya sempit. Mungkin katalah contohnya tidak sampai separuh Rahman tadi. Rahim, nah, kalau kita lihat ayat-ayat tentang Rahim dalam Quran, nah, kita mesti rujuk Al-Quran. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang Rahim dalam Quran, bisa dilihat contohnya yang senang Suratul Ahzab. Nah, Suratul Ahzab ini mengatakan di sana wa kana bil mu'minina rahima. Nah, nanti pulang ke rumah lihat Quran ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Ayat 43 Suratul Ahzab halaman 423. Suratul Ahzab. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim terhadap orang beriman. Subhanallah. Ya berarti orang beriman itu diurus Allah dengan baik. Karena Allah itu rahim. Kita ini ada mukmin, ada muslim. Tidak sama. Muslim tidak ke masjid pun tidak apa begitu ya. Yang penting dia bersyahadat. Tidak sholat mungkin enak juga tidurnya, enak juga makannya. Itu muslim. La ilaha illallah. Kalau mukmin tidak mungkin. Mukmin tidak mungkin kalau tidak baca Quran. Kalau ini keperluan asas mukmin. Kalau kita lihat ayat Quran tentang Quran nanti, tentang syifa, tentang ubat. Orang beriman terhibur dengan kitabullah. Orang beriman puas dengan kitabullah, senang dengan kitabullah. Orang iman senang dengan masjid. Tengok ayat dalam surah Taubah. Orang beriman senang dengan masjid. Kalau satu hari kehidupannya renggang dari masjid, berarti imannya ada COVID. Ada COVID dalam imannya. Ada COVID-19, ada corona dalam imannya. Tengok ayat 18 surah Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. At-Taubah ayat 18 halaman 189. Yang rajin ke masjid itulah yang beriman. Itu maksud ayat itu. Yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman. Artinya apa? Kalau mukmin dia mesti ke masjid. Subhanallah. Kalau mukmin dia mesti tidak senang artinya tidak ke masjid. Ke masjid itu dengan imannya, dengan keyakinannya, dengan ilmunya. Bukan ke masjid begitu saja tidak ada dasar. Rasulullah dan sahabat 5 waktu sholat berjamaah. Orang-orang saleh 5 waktu sholat berjamaah. 12 bulan setahun, bukan bulan Ramadan saja. Kalau ada yang tak datang, kan kita sudah bilang, Rasulullah sesudah sholat subuh bangkit, melihat yang tak datang. Ditanya namanya, asyahidun fulan, fulan bin fulan ada tadi sholat enggak? Rasulullah sudah tahu sebenarnya. Rasulullah walaupun dia menghadap depan, dia apa yang di belakang dia tahu, siapa yang di belakang dia tahu. Bukan yang depan mata saja yang tahu, yang di belakang pun dia nampak. Itu kehebatan Rasulullah. Lalu saya sudah salat bangkit, asyahidun fulan, fulan ada tadi. Baginda sudah tahu yang orang sudah. Kata sahabat tidak ada ya Rasulullah. Asyahidun fulan, si fulan ada tadi? Tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang tidak ada salat itu telah terjangkit penyakit hatinya. Ada penyakit dalam hatinya. Penyakitnya ini jarang dokternya, jarang rumah sakitnya, jarang kliniknya, tidak ada. Orangnya sakit tapi tidak ada yang merawat, tidak ada yang memperhatikan. Bahkan banyak di kalangan mereka yang sakit
Malas ke masjid itu enak dengan sakitnya. Ini lagi berbahaya, lagi susah ya. Itu maka dikatakan dalam Al-Baqarah tadi, fi qulubihim marad, hatinya sakit, fazadahumullahu marada, penyakitnya bertambah setiap hari. La ilaha illallah. Quran yang mengatakan fazadahumullahu marada, penyakitnya meningkat, berkembang membiak, dari istri, suami kepada istri, dari suami istri kepada anak, dari anak kepada cucu, sampai nanti bila-bila satu keturunan itu tidak ada ke masjid, susah nak ke masjid karena berjangkit. La ilaha illallah. Jadi kita lihat ayat Baqarah, ayat Taubat tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billah, yang rajin ke masjid itulah yang beriman kepada Allah, itulah, itu maksudnya. Wal yaumil akhir, yang mengimani hari kemudian. Ayat 18 surah At-Taubah. Artinya apa? Mukmin itu mesti dijaga Allah. Wa kana bil mu'minina rahima, ayat 43 tadi surah Ahzab. Orang itu rahim, sangat rahim terhadap orang beriman, diurusnya. Tidurnya di setting tidurnya mantap. Jam berapa dia tidur, jam berapa dia bangun, berapa jam dia mesti tidur. Time bangun bukan tidur, time tidur tidak bangun. Nah, waktu bangun dia bangun, waktu tidur dia tidur. Kalau yang tidak diurus Allah, waktu tidur dia bangun, waktu bangun dia tidur. Waktu bangun jam 4 dia masih tidur, 4.30 masih tidur. Waktu tidur jam 10 dia masih bangun, sampai jam 12, jam 1. La ilaha illallah. Tidak diurus Allah. Nah, jadi pengurusan Allah ini, manajemen Allah ini, manajemen ya. Manajemen Allah ini ada dua. Ada umum, semua makhluk diurusnya. Yang bukan manusia pun diurusnya. Ada khusus, khas, khusus. Yang khusus ini itulah diurusnya, tidurnya, bangunnya, langkahnya, tutur katanya, pikirannya, pandangan matanya, gerak geriknya diurus Allah. Itulah rahim. Sikit ya, rahim mesti diurus Allah, atau mukmin mesti diurus Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Kalau kita lihat ayat tentang rahim nanti, kita lihat satu lagi terakhir, surah Furqan, ayat tentang rahim. Betapa hebatnya rahim Allah itu ya. Surah Furqan ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Mukmin kalau dia buat dosa, mukmin itu tidak maknanya dia tidak melakukan dosa, terjatuh juga, terjebak juga, tapi setiap dia melakukan dosa dia cepat kembali ke jalan yang benar, cepat bertobat. Lalu kalau dia bertobat dari dosa yang dilakukannya, dosa tadi akan dihapus dari lembaran apanya? Kita ini kan ada lembaran buku. Katalah kita hari-hari menulis, yang menulis malaikat sebenarnya. Bapak tuh bangun jam berapa, tidur jam berapa, ditulis sama malaikat. Kalau orang itu terlanjur melakukan dosa, nanti dosa akan dihapus. Itu maksud ayat ini. Orang beriman tidak mungkin tidak update. Hari ini diupdate-nya. Dosa hari ini selesai hari ini. Kalau ada, tidak dibawa ke hari esok. Hari ini selesai. Datang ke masjid menghanyutkan dosa. Langkah memadam dosa. Langkah pergi dan balik. Duduk di masjid menghanyutkan dosa. Malaikat mendoakan, ampun dosa bapak ini ya Allah. Terima taubatnya. Beri mereka limpah rahmat kurniamu ya Allah. Orang beriman hari-hari dia update. Artinya hari-hari lembarannya selesai. Jadi ayat ini mengatakan kalau orang terlanjur bikin dosa, Allah akan mampunkan dosanya. Nanti di lembaran dosa itu akan dihapus, dipadam, dibikin pahala di situ gantinya. Nah, ini maksud yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosanya akan dihapus dan akan dipadam dan diletakkan pahala di situ. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu ghafur, Allah itu rahim. Tengok rahim di sini. Macam mana perkataan rahim dalam Quran perlu kita pelajari. Rahim ini untuk orang yang terlanjur melakukan dosa, lalu dia bertobat, dosanya akan dipadam dan diberi pahala ganti dosa tadi. Subhanallah.
Begitulah beriman ya. Sehingga bila dosa tadi telah tidak ada atau paling kurang minimal dosanya, ketaatan itu semakin ringan. Apa buktinya? Dosa sudah diampun. Apa buktinya? Semakin cinta masjid. Cinta masjidnya meningkat selalu, tidak pernah mundur, tidak pernah kendur, tidak pernah luntur. Meningkat. Orang beriman seharusnya dimeningkat hari-hari. Kita ada bilang ya, bukan jalan di tempat, atau kalau ada orang Mandailing katanya bukan aik lalu batu so. Orang Mandailing gunakannya aik lalu batu so. Batu dalam sungai itu, batu diam saja, air mengalir. Hari berjalan tapi dia tidak bergerak. Itu bukan sifat mukmin. Sifat mukmin dia bergerak, dia meningkat. Itu maka kita disuruh membaca doa, Allahumma zidna wala tangkusna. Ya Allah, kami ingin meningkat ya Allah, jangan mundur, jangan turun. Wala tangkusna, jangan mundur, jangan turun, jangan ke belakang, inginnya maju. Allahumma zidna wala tangkusna. Allahumma zidna wala tangkusna. Doa Rasulullah ya, agar kita selalu meningkat. Itulah serba sedikit tentang Rahman Rahim untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Itu baru mungkin belum ada 1/100, belum ada 1% daripada makna Rahman Rahim itu. Karena makna Rahim itu luas. Yang jelasnya Rahman Rahim itu mengandung makna rahmah. Rahmat Allah itu luas. Yang tak sholat pun dia kasihnya rezeki. Tapi jangan tertipu ya. Mungkin duit dia lebih banyak, mungkin kebun sawitnya lebih luas, penghasilannya lebih hebat, tapi jangan tertipu. Kalau Anda tidak taat kepada Allah, Anda dikasih rezeki, itu bukan rezeki namanya. Itu ujian yang berat untuk Anda. Anda akan ditanya setiap rupiah yang Anda dapat, setiap kilo sawit, contohnya lah ya, Anda akan ditanya nanti secara terperinci. Kalau orang mukmin, dia mencari rezeki niatnya untuk ibadah kepada Allah, untuk disalurkan kepada ketaatan, bukan untuk makan sendiri enak-enak saja, ataupun untuk dia dan keluarganya saja. Dia mikirkan umat. Kita ini komponen dari umat. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, kita hidup untuk Islam, untuk umat Muhammad, untuk hamba Allah. Kalau hidup untuk diri sendiri senang saja, buat apa capek-capek. Tapi kita tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat dalam surah Al-Anbiya, kita ini pembawa risalah kerahmatan sedunia, kerahmatan sejagat, sedunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini diutus Allah untuk menyebarkan kerahmatan sejagat. Ayat dalam surah Al-Anbiya 107 halaman 331. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini mempunyai message, mempunyai misi, menyampaikan kerahmatan, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, mengajak manusia ke masjid, mengajak manusia cinta Al-Quran, mengajak manusia mengenal Allah. Kalau dah kenal Allah, pasti cinta, kata ulama. Kenapa tidak cinta? Makrifahnya dangkal, makrifahnya nipis, makrifahnya belum sempurna, maka tidak cinta dia. Kalau dah cinta, man arafa rabbahu ahabbah, kata Imam Hasan Basri. Kalau untuk kenal Allah dengan baik, dia mesti jatuh cinta. Nah, begitu dulu ya. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah ya Tuhan ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmatilah kami ya Allah. Ajarlah kami mempelajari sifat-sifat-Mu ya Allah, terutama sifat yang ada dalam Al-Fatihah ya Allah, sifat-sifat nama-Mu yang ada dalam Al-Quran yang menjibah seilin. Agarlah kami mencintai-Mu ya Allah, agar kecintaan kami meningkat ya Allah. Dengan meningkatnya kecintaan kami, nilai ibadat kami juga turut meningkat insyaallah ya Rahman ya Rahman ya Rahim. Yang menjibah seilin, ampunlah dosa kami ya Allah.
Ampunlah kesilapan kami selama ini ya Allah, kesilapan dan dosa kami selama ini menghalang kami untuk mengenalmu ya Allah, menghalang kami untuk mencintaimu ya Allah. Dari itu ampunlah dosa kami, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Limpahilah kami rahmat dan rahimmu, rahman dan rahimmu ya Allah yang mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.